Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami dari kelas 11 agama untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Saya Berliana Aziza. Saya Muhammad Faizur Rasidin. saya Muhammad Wafin Zahir Rahman. saya Novita Anisa Mutahharoh. Dan saya Salsa Fitria Fauziatul Harisnia. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang salah satu sebab mata pelajaran PPKN Yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Zulfikar Al-Faiz, yakni tentang Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warganya. Selain di dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting di dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan negara dan bangsa lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad para pemuda Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam sumpah ini terkandung nilai utama, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dan sumpah inilah yang menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang ras, suku, bangsa, budaya, dan selain sebagainya. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi berbagai perbedaan dapat dipersatukan dengan salah satunya melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kemajuan bangsa. Akan tetapi, kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan bangsa. Selain faktor yang mendorong semakin kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa, ada juga faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebinekaan. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya sikap toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya sifat kedaerahan yang berlebih yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua, geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan dan hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh dari budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung ataupun secara tidak langsung. Kontak langsung melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung melalui media cetak seperti majalah, tabloid, dan media elektronik seperti radio, internet, serta telepon seluler yang mempunyai fasilitas lengkap. Dan yang terakhir, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiqil aqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.